Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kedua mata pelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. A itu disebut sebagai pembilang, jadi yang posisinya di atas itu disebut sebagai pembilang. B adalah penyebut. Atas bilang, bawah sebut. Dengan A dan B adalah anggota dari bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Berikut adalah contoh beberapa bilangan pecahan. Bentuk pertama yaitu bilangan pecahan biasa. Nah, pada bilangan pecahan ini akan terdapat dua buah bilangan yang sama-sama bilangan bulat, di mana A dan B-nya, atau di sini hanya ada penyebut dan pembilang, atau pembilang dan penyebut. Kalau yang di atasnya ini pembilang, ini penyebut. Nah, bentuk seperti ini pecahan biasa. A per B. Jadi ini bentuknya pecahan biasa. Contoh yang kedua yaitu pecahan campuran. Bedanya dengan pecahan biasa, pada pecahan campuran itu sudah terdapat bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat yang di sini ini pecahan. Nah, jadi ada 1, 3 per 7. Kalau di sini yang di atasnya pecahan biasa, ini hanya 2 per 5 A per B saja. Kalau ini ada satu bilangan lagi yang ditambahkan dengan pecahan. Ini bilangan pecahannya yang ini, 3 sebagai pembilang, 7 sebagai penyebut. Jadi ini disebut dengan pecahan campuran. Baik, jenis berikutnya yaitu pecahan desimal. Pada pecahan desimal ini bilangannya itu ada komanya. Nah, kalau di sini kita bacanya 2,5, ada komanya 0,6. Nah, ini disebut dengan pecahan desimal. Nah, jenis yang terakhir ini bentuk persen. Jadi persen itu juga termasuk dalam bentuk pecahan. Contohnya Ibu ambil 7 per 100 atau 7%. Jadi ini adalah lambang dari persen. Jadi lambang persen itu ada dua buah 0 kecil yang dipisahkan oleh satu garis miring. 7% itu artinya 7 per 100. Persen itu artinya per 100. Nah, bentuk pecahan ini kalau dikatakan sebagai pecahan senilai, yaitu pecahan yang apabila pembilang dan penyebutnya kita bagi ataupun kita kalikan dengan bilangan yang sama. Bu ambil contoh 2 per 5. 2 per 5 ini bentuk pecahan biasa ya. Nah, yang senilai dengan 2 per 5 itu 4 per 10. 4 ini didapat dari 2 dikali 2. Dapatnya 4. Nah, begitu juga dengan pembilangnya, penyebutnya, maaf. Penyebutnya juga, kalau pembilangnya sudah dikalikan 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Jadi kalau yang ini 5 juga harus dikali 2. Sehingga 5 dikali 2 itu dapatnya 10. Jadi kalau pecahan 2 per 5 itu senilai dengan 4 per 10. Nah, atau kalau mau yang lebih besarnya lagi, ini kalau kita kalikan 3 hasilnya 6. Penyebutnya juga dikalikan 3 hasilnya 15. Jadi yang senilai dengan 2 per 5 itu bisa 4 per 10 dan 6 per 15. Berapa lagi? Coba. Boleh. Jika kita ingin mengalikannya dengan bilangan yang lain, yang lebih besar, misalnya kita mau kalikan ini, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan 5. Jadi 2 dikali 5 itu 10, sedangkan 5 dikali 5 itu 25, dan seterusnya. Jadi 2 per 5 senilai juga dengan 10 per 25. Nah, kita coba dengan 36 per 90. Itu kira-kira bisa senilai dengan berapa saja?
Boleh, kalau bilangannya kebesaran mungkin kita bagi kali ya. Coba kita bagi dengan 3. Nah, ini kalau dibagi 3, 12. Di bawahnya atau penyebutnya 90 itu dibagi 3, 30. Jadi 36/90 itu senilai dengan 12/30. Berapa lagi? Senilai dengan, nah coba dibagi 2. Yang ini dibagi 2, boleh. 12 bagi 2, 6. 30 dibagi 2 itu 15. Jadi 36 senilai dengan 12/30, senilai juga dengan 6/15, dan seterusnya. Kalian boleh membagi ataupun mengalihkan. Asalkan pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi pembilang dan penyebutnya dibagi ataupun dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, penyederhanaan atau mencari pecahan yang senilai dari sebuah bilangan itu bisa kita sebut dengan penyederhanaan kalau kita membaginya. Jadi kalau bentuk sederhana dari 70/85 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira dibagi berapa? Ya, boleh kita bagi 5. Jadi 70 dibagi 5 dan 85 bagi 5. Nah, dapatnya 14/17. Apakah masih bisa disederhanakan lagi atau dibagi dengan bilangan yang sama lagi, 14/17, 14 dan 17? Jika tidak bisa, berarti hasilnya yang paling sederhana adalah ini, 14/17. Tadi kita sudah belajar beberapa jenis pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen. Nah, kita bisa mengkonversikannya atau mengubah dari pecahan bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Misalnya, ubahlah pecahan-pecahan di bawah ini ke bentuk pecahan biasa. Jadi akan ada beberapa soal yang bentuknya pecahan selain pecahan biasa. Misalnya 5 1/2. Nah, ini tadi kita sebut sebagai pecahan campuran. Ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, kita kalikan dulu 2 kali 5. Jadi sebelumnya kita bikin per dulu di situ. Kemudian ditambahkan dengan di atasnya. Jadi hasil perkalian 2 kali 5, 10 ditambahkan dengan 1. Jadi 2 dikali 5 ditambahkan 1. Per, kita lihat yang di bawah ini. Penyebutnya masih tetap sama, yaitu 2. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi 10 tambah 1/2 atau 11/2. Nah, ini pecahan biasa dari pecahan 51/2. Jadi kalau pengerjaan atau soalnya seperti ini udah selesai. Misalnya lagi, bentuk persen kita ubah ke pecahan biasa. Kita harus ingat, persen itu adalah per 100. Jadi kalau 36% artinya 36/100. Nah, sebenarnya sampai di sini ini udah selesai karena permintaannya hanya pecahan biasa. 36/100 ini adalah pecahan biasa. Hanya saja tadi kita sudah belajar tentang menyederhanakan. Jadi bentuk ini bisa kita sederhanakan kembali dengan melihat pembilang dan penyebutnya. Kita cari bilangan yang sama yang bisa membagi 36 dan 100. Iya, kita bagi dengan 2. Karena ini bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Jadi 36 itu dibagi 2 tuh dapatnya 18. 100 dibagi 2 dapatnya 50. Nah, kalau ini seandainya masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita kecilkan, kita bagi dengan bilangan yang sama, silahkan. Jadi ini masih bisa kita bagi 2 sebenarnya. 18 dibagi 2, 9. 50 dibagi 2, 25. Jadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 36% adalah 9/25. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya desimal? Bentuk desimal kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Contohnya 4,7 ke pecahan biasa. Nah, di sini kita bikin
per dulu, tanda per. Kita lihat ada berapa angka atau ada berapa bilangan setelah koma. Setelah koma ini ada satu bilangan. Nah, waktu di SD kita sudah belajar ini. Kalau ada satu bilangan setelah koma berarti pernya di sini ini adalah per 10. Nolnya 1 juga. Nolnya hanya 1, 10. Jadi di atasnya atau pembilangnya itu kita tuliskan semua bilangan yang ada, 47. Tuliskan 47. Nah, ini sudah merupakan bilangan pecahan biasa. Dan ini tidak bisa kita sederhanakan lagi. Karena 47 dan 10 itu tidak ada bilangan atau faktor yang sama. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Jadi mengubahnya tadi sudah, mengubah dari bentuk pecahan campuran ke biasa dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah menyederhanakan, kita juga tadi sudah mengetahui jenis-jenis pecahan. Nah, kita lanjutkan ke operasi hitung bilangan pecahan. Sama seperti operasi hitung pada bilangan bulat, pada pecahan juga ada operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana bentuk penjumlahan dan pengurangan? Pada operasi hitung bilangan pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan, yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Penyebutnya ini bilangannya harus sama. Penyebutnya ini bilangannya harus sama. Ya. Jadi kalau belum sama, harus disamakan dulu. Cari bilangan yang sama. Kita ubah salah satunya atau kedua-duanya menjadi penyebut pecahan dengan penyebut yang sama. Ibu berikan contoh, misalnya tentukan hasil dari nomor 1, 3/4 ditambah 7/10. Nah, ini penjumlahan, operasi penjumlahan. Kita perhatikan dulu penyebutnya. Penyebutnya di sini ada 4 dan 10. Ini harus sama. Apakah ini sudah sama? Belum. Kalau sudah sama tinggal ditambahkan saja atasnya. Penyebutnya biarkan sama. Tapi kalau belum, kita harus samakan dulu. Nah, kalau di SD kemarin kalian sudah diajarkan dengan kali silang. Mungkin 3 kali 10 ditambah dengan 4 kali 7. Boleh. Jadi ini kita kalikan. 3 kali 10 ditambah 4 kali 7 per 4 kali 10. 4 kali 10. Kita hitung. Jadi 30, 3 kali 10 ditambah dengan 4 kali 7, 28 per 40. Jumlahkan 58 per 40. Nah, perhatikan, apakah 58 per 40 ini masih bisa kita sederhanakan lagi atau kita bagi dengan bilangan yang sama? Iya, kita coba bagi 2. Jadi kalau kalian kesulitan mencari bilangan berapa yang bisa membagi ini, kalian coba bagi dulu dengan bilangan yang kecil. Jangan langsung ambil yang besar, nggak apa-apa, pakai bilangan yang kecil aja dulu. Jadi ini misalnya bisa dibagi 2, bagi 2 saja dulu. Jadi kalau dibagi 2 ini 58 dibagi 2 hasilnya 29. 40 dibagi 2 itu 20. Apakah masih bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa. Oke, selesai berarti nih. Nah, cuman kalau ini bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dibagi saja, kira-kira 29 dibagi 20 itu berapa yang paling mendekati? Ya, 1. 1 kali 20 itu 20, berarti kalau 29 dikurangkan dengan 20 itu masih ada sisa 9 di sini. Ya. 9 per 20. Sampai di sini sudah selesai. Jadi tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi dan mengembangkan konversi pecahan kalian, boleh kalian ubah. Jadi 9 per 20 ini jadinya pecahan campuran. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Sama, pengurangan juga kita harus tetap lihat penyebutnya. Jadi sini penyebutnya 3 dan 2 belum sama ya. Kita samakan dulu.
Gimana caranya? Sama saja sama dengan contoh yang pertama tadi. Kalikan saja. Jadi 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 per 3 kali 2. Ini kalikan. Jadi ini dapatnya 4, ini dapatnya 3 per 6. Jika kita jumlahkan, mohon maaf ini dikurangkan. Jadi soalnya dari atas sudah salah ya, ini dikurangkan, mohon maaf. Jadi kalau kita kurangkan ini dapatnya 1 per 6. 1 per 6 ini sudah paling sederhana, tidak bisa kita sederhanakan lagi. Sudah selesai. Sampai di sini. Nah, operasi berikutnya yaitu operasi perkalian pada pecahan. Jadi kalau pada operasi perkalian, ini cukup kita kalikan saja. Pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Asalkan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Jadi kalau A per B dikali C per D itu jadinya A kali C per B kali D. Contohnya 3 per 5 dikali 1 per 2. Tinggal kita kalikan saja. 3 kali 1 per 5 kali 2. Nah ini jadi 3 per 10. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan, sudah sampai di sini saja. Nah sedangkan pada operasi pembagian, ini nanti pembaginya kita putar posisinya. Pembilang jadi penyebut, sedangkan penyebut jadi pembilang. Jadi kalau A per B dibagi C per D, itu bisa kita operasikan atau kita hitung menjadi A per B, baginya ini jadi kali, C-nya di bawah, D-nya di atas. A per B dikali D per C. Ingat, yang ini berubah jadi kali, posisinya ini pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Nah setelah ini tinggal kita kalikan seperti biasa. Jadi ini A kali D per B kali C. Contohnya 7 per 8 dibagi 2 per 3. Jadi kalau kita ikutkan operasinya ini berarti 7 per 8 dikali, nah ingat yang ini dibalik posisinya, 3 per 2, yang semula 2 per 3 menjadi 3 per 2. Tinggal dikalikan, 7 kali 3 per 8 kali 2. Hasilnya 21 per 16. Masih bisa disederhanakan nggak? Nggak bisa lagi, berarti sudah. Atau kalau kalian mau ubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya ini lebih besar dari penyebut, silahkan. Ini menjadi 1. Nah, 21 kurang 16 itu 5, sisanya per 16. Oke, mudah kan? Nah, setelah ini Ibu akan memberikan soal latihan dan silahkan dikerjakan.